باللسان يفقهوا قولي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Sepindah kula panjenengan sami kedah bersyukur di mana kula panjenengan sami kersakaken Gusti Allah niku saged lenggah wonten jamaah mengagung-agungan Allah jamaah Yasin Tahlil. Karena jenengan hadirin jenengan niku jenengan dicap termasuk orang yang masuk dalam surat 17 surat Al-Isra ayat terakhir yang bunyinya agungkanlah Allah dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Jadi jenengan termasuk ayat yang demikian. Jadi golongan yang termasuk ayat mengagung-agungkan Allah. Jenengan wawakan gimuji Gusti Allah nggih. Terus nek jenengan muji Gusti Allah terus niku insyaallah jenengan mboten malih muji sing jenenge duit. Wong muji duit niku genah. Dadi anggar lagi kurang niku bingung, anggar lagi akeh niku semringah niku muji duit. Jadi jadilah duit orang duit tetap sing diagungkan adalah Allah. Jadi selain Allah itu tidak boleh dipuji, tidak boleh diagungkan. Yang diagungkan adalah Allah. Dengan demikian nanti pulang ke sana di negeri akhirat, wahai siapakah orang-orang yang selalu memanggil aku, maka termasuk jenengan manggil niku jengkar. Jenengan niku mangke termasuk insyaallah orang yang berdiri. Otomatis tidak perlu kangelan. Orang yang ora senang muji Gusti Allah niku ora bisa ngadeg. Dan mereka niku mboten saged ngadeg. Dan akan dipanggil orang yang suka membaca Al-Quran siapa akan berdiri. Orang yang suka tahajud dengan ikhlas siapa akan berdiri. Oleh karena itu jenengan hadir wonten majelis termasuk menghindari bentuk yang namanya sesuatu yang kurang manfaat. Ya, contoh ngoten. Nek jenengan boten tindak wonten majelis, jenengan pas lodang, jenengan ana waktu, jenengan sehat, terang benderang kok boten mangkat. Satu, biasane niku nyekel HP, nggih mboten. Nah, biasanya buka TikTok kira-kira wonten pahalane napa mboten. Nah, biasanya niku kurang TikTok kan kurang. Nah, jadi menghindari sesuatu yang kurang manfaat. Jadi alhamdulillah kurang lebih 1 jam jenengan menghindari sesuatu yang kurang manfaat. Dimasukkan dalam orang-orang yang mengagung-agungkan Allah. Tante Turijah rawuh napa mboten? Oh nggih. Oh nggih, alhamdulillah. Tiang niku nggih, nggih. Kita lahirkan dari bayi. Dari bayi terus anak-anak, nggih. Sing jenenge bocah kan karepe ora genah nggih. Dituntun bedal, diomongnya orang-orang jenenge bocah kan kayak apa ibaratnya bol sing urung pecah kan. Nanti kalau kita sudah dewasa, kita akan jadi kayak anak-anak lagi. Jadi lagi dong cilik misalnya tekartoki angel, misalnya kan kena melayu-melayu, teraupi angel, tekanin bisa dandan morak mari korak-korak gitu. Pupure kandel. Mongko nek wis umur lanjut ya kaya gue. Arep mangkat pengajian kijune kandel banget bisa. Jenenge kan arah ke masa tua. Terus jenengan mangke nggih kados niku dadi sampun sok ngaruh-ngaruhi si wong siji. Mesam. Sing penting niku mangkat nggih.
Sing penting mangkat, sing penting ikhlas. Di dalam Al-Qur'an itu Gusti Allah ngendikan ngoten. Sabarlah kamu terhadap apa yang selalu menimpa kamu. Sabarlah kamu terhadap apa yang selalu menimpa kamu. Dados sedaya tiyang niku diparingi yang namanya sempit, yang namanya ujian. Maka kata Allah, sabarlah kamu. Nah, rumin sing jenenge Nabi Yunus sing mlebet perut ikan nggih. Niki nek pun mulai digeser, dus-dusane niku wonten tanda-tanda bali kasih. Ben ora ngampu. Iki biasane sing duwe omah iki mulai ana kode. Soro kesuwen sing apa. Nah. Monggo dicicipi nggih dibuka. Jenengan ora usah dus kok langkah tulisane wis ora usah digremengi. Ngoten iki dibuka maniki isine iki tok Mas, jan pernah bisa. Pokoknya diterima kanthi ikhlas dimam, insya Allah niku makanan yang ada di sekitar orang berzikir itu barokah mengandung obat. Allahumma amin. Saya lanjutkan nggih. Nabi Yunus niku deritane Nabi Yunus masuk ikan, masuk perut ikan peteng nang tengah laut. Wis urusan lubung iwak, peteng-peteng nang pinggir laut langkah wekne bebek nggih. Kuwi deplok iwak nang jero wetenge iwak, peteng-peteng rasane niku panas pol. Di saat itu yang namanya Nabi Yunus berdoa dalam keadaan marah. Maka Allah katakan, apabila kamu berdoa dalam keadaan marah, maka justru aku persempit kamu. Maka dia berucap, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada Tuhan selain Kau ya Allah, aku termasuk orang yang zalim. Makanya wau kula ndongane kan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Niku doane Nabi Adam wonten surga di ketika mau dikeluarkan. Nabi Adam niku salahnya nu sepisan tok. Tapi nek Gusti Allah niku dikon mudhun maring surga, saking surga. Kula panjenengan sami iku dosane Senin gawe dosa napa mboten? Senin gawe dosa, Selasa gawe dosa, Rebo gawe dosa. Kamis gawe dosa. Dosane wong wadon kan apal ya iku bae nggih. Tekaning Jumat mangkat bareng-bareng istighfar kepada Allah, maka insya Allah dosa itu dicoret. Karena apa? Innallaha ghafurur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Gusti Allah niku tidak pernah ngapusi, tidak pernah berbohong. Apabila ada orang yang berdosa dia minta ampun, maka Allah ampuni. Karena Allah bilang sesungguhnya aku ini Maha Pengampun. Maka bersyukurlah orang-orang yang dikirim Allah mau dimasukkan dalam orang-orang yang suka mengagung-agungkan Allah. Itu. Wonten cerita nih, dulu di Semarang itu rombongan pembimbing kula kan mau haji. Lah pas badhe tindak niku termasuk jamaah paling sepuh paling dekat. Pas mau tindak orangnya itu ndak bisa jalan. Jadi pengajiannya di Semarang kota, beliau rumahnya di Demak. Kalau di Nopo kali mobil sekitar 1 jam kurang. Ya, rumahnya di Demak. Nah, pembimbing saya bilang gini, jadi dia mau tinggal berangkat haji, itu Pak Jazuli namanya. Pak Jazuli itu udah bisa berangkat. Lah, diwakili sama keluarganya, Pak nuwun sewu Bapak ndak bisa hadir. Loh kenapa? Bapak ndak bisa berangkat,
Nggih monggo ditinggal saja. Itu mau berangkat haji nih. Lah, pembimbing saya namanya Pak almarhum Pak Kamarudin. Bilangnya apa? Kamu pulang angkat dia. Angkat bawa sini. Tapi nggak bisa bangun Pak. Bapak saya itu tiduran di rumah. Sudah angkat saja ke sini. Terus balik ke rumah. Bapaknya diangkat di bawah. Sampai ke tempatnya pembimbing saya bisa berdiri. Bisa berdiri akhirnya berangkat. Jadi artinya apa? Orang yang ingin dekat kepada Allah selalu akan beserta godaan. Nih, selalu akan beserta godaan. Sing grimis lah, sing cemeng lah, sing senut-senut lah, sing bebeh lah, sing anaknya rewel, macam-macam. Tapi nawa itu bismillah, ya Allah tolong saya dimudahkan untuk bisa hadir dalam majelis. Karena apa? Jenengan nanti akan dikenal akrab sama para malaikat di padang mahsyar di sana. Iya. Jadi nun sewu, yang namanya alam barzah niku sekedar pintu-pintunya kan kuburan nih. Masuk pintu berikutnya, di sana juga ada orang bahagia, ada orang setengah bahagia, ada orang yang menderita. Maka orang-orang yang hari-harinya di dunia untuk ibaratnya memprihatinkan diri untuk menyenangkan Allah, maka di sana akan dibuat Allah orang yang senang atau bahagia. Allahumma amin. Maka jenengan ya Allah, kulo kadang-kadang nun sewu, saya kadang-kadang saya tidak lagi nun sewu ya, saya tidak lagi nopo menuding seseorang itu terlalu berlebihan itu tidak, tapi sebagai contoh mawon Bu Solehah nih sampun kerja wangsul di putrain jenengan sing angel-angel niku. Wis kados niku ngurusi karyawan, wis kados niku ya mangkat. Mbah Hendang sing sepuh nggih kados niku. Makanya jenengan ya, dengan kemampuan jenengan apapun sedikit atau banyak, jadikan itu bikin senang Allah. Dengan kemampuan jenengan. Jenengan urung bisa apa-apa, bisa nih bantu-bantulah. Jenengan urung bisa ngajar, ya bikin giringlah anak-anak untuk berangkat. Gitu. Karena nanti yang akan jadi catatan di sana, itu nanti malaikat mencatat hari-hari kita. Kados kula maupun wis sembuh, kula ilmune mbuh napa pokoke sekedik sak ilmune kula sak tular-tular ya mawon. Dalam rangka ya Allah, dengan ilmu yang saya sedikit ini, tolong masukkan saya menjadi orang yang kau suka, kau senangi saya. Terus berikutnya, kalau wingi pas kunjungan teng mriko, tuh Pak Yai kebetulan di pondoknya anak saya tuh amal di sana. Pak Yainya tuh cerita gini, ibu-ibu, para wali, bapak-bapak, yang penting jenengan punya apa sesuatu yang istiqomah apa itu lakukan. Jenengan seneng baca Quran terus, jenengan seneng ngaji terus, maka anak yang dititipkan di pondok atau di sekolah apa, maka Allah cetak menjadi orang yang menyenangkan kita selaku orang tua. Allahumma niku Pak Yai. Saya dulu pun diajari seperti itu sama pembimbing saya. Kamu nggak usah pusing. Udah kamu ngaji, sing telaten mudeng orang mudeng, sing penting makan. Selagi kamu ada kesempatan, selagi kamu bisa berangkat, kecuali pas lagi tidak bisa karena sibuk atau sakit. Tapi niatkan dalam rangka ingin dekat kepada Allah, maka Allah cetak anak-anak kamu jadi baik. Jadi nuwun sewu. Rata-rata kan nun sewu, misalnya anak lari keluar kota sendirian, kita sebagai orang tua kan kepikiran gimana? Ngopoleh anakku nang di nang kana kepiye. Saya alhamdulillah punya ibu kan senang baca Quran waktu masih sehat. Tiap hari baca Quran. Cuma ibu saya enggak pinter-pinter amat, tapi baca Quran senang. Sholatnya tuh sunahnya banyak, apalagi tahajud.
dengan sujudnya dekatnya kepada Allah ternyata menjadikan saya itu di Semarang dijaga sama Allah. Padahal nun sewu, yang namanya Semarang itu Bu, kalau malam minggu, namanya ciblek-ciblek itu banyak. Waktu itu di SK itu tempat kayak nopo namanya kampung namanya Sunan Kuning. Itu tempat berkumpulnya itu nun sewu PSK dari anak-anak sampai remaja sampai ibu. Saya sebagai nopo sales dulu bagian administrasi, saya pernah diajak sama teman, kok ayo melo aku berhubung SK. Oposisi SK masuk ke ada pintu gerbangnya kan sekampung nih, rata-rata kontrak di situ. Ternyata saya lewat di situ, astagfirullah, pada nila nasi ora katok kan nasi cok ras pada kayak sekilas. Pokok lewat turut gang sini wong tingkring nggon ngarep omah. Jebule iki. Lah suatu saat dirazia karena lingkungan tidak mau, itu ditutup. Otomatis yang ada di kontrak di SK itu anak-anaknya kan turun semua. Di alun-alun di Simpang 5 itu banyak banget. Anak-anak ABG cantik-cantik, mulus-mulus bener. Banyak banget. Tapi alhamdulillah karena mungkin doanya orang tua saya itu ibu mungkin selalu pada Allah, alhamdulillah saya tidak terbawa. Dan teman saya ada juga yang terbawa, jajal-jajal ya ada, iseng gitu ada, gitu. Lah saya di kos di anak-anak teman, kalau di tempat kos-kosan itu kalau tiap malam itu keplek, saya tuh yang tidak keplek. Saya suka sampai mikir, saya tidak terbawa ya. Saya sama sekali tidak terbawa. Temennya pada keplek. Yang punya rumah ya keplek juga. Keplek tahu nggih? Main kertu. Wayah terawih. Alhamdulillah dengan istiqomahnya orang tua ternyata menjadikan anak di luar kota itu dijaga sama Allah. Makanya jenengan kula weling dadi ya wong tuwa sing cedhak karo Gusti Allah. Apapun susahnya, apapun pahitnya, apapun deritanya, maka anak-anak kita yang jauh di sana akan dijaga oleh Allah, dijaga malaikat atas izin Allah. Ibu-ibu, sepenak lah. Ngaji itu mereka kan Rasulullah ngadem ngetan orang masalah ukur biasa bae. Santai-santai kali kulung. Karena mampu jempolan mampu apa suara biasa. Ibu Dawir, lang, sing putrane siji, sing putrane 16, sing putrane 22 pada baik. Semua kebagian yang namanya derita. Maka ketika kita diberi oleh Allah suatu kesempitan, ujian atau apapun, tujuannya agar kita memanggil Allah. Jenengan yang mboten gak ada derita, kira-kira memanggil Gusti Allah napa mboten? Orang mungkin. Dompet ATM pitu isi kabeh 200 jutaan. Bojo gede dhuwur, sik. Anak sukses kabeh. Omah mambrah-mambrah, mobil anak. Kira-kira butuh apa ora butuh ora perlu ndonga jenengan. Tapi ketika kita disempitkan Allah, maka kita akan memanggil Allah. Makanya nek jenengan dititipi pas sakit napa-napa, berarti kita sedang didekatkan kepada Allah. Ampun ngantos lawur kok kaya iki boran ana perubahan, astagfirullah. Mau lihat sini kok dadi gede, kan terus niku. Mau gedabal-gedabal lho deng cilik ora katokan muter mesti iki kan wis nganggo gamis nganggo apa saya yo bisa. Iki Tante Turiza. Alhamdulillah. Sare nopo mendel mawon jenengan? Oh nggih. Dados Tante Turiza sebagai contoh kita, wong Tante Turiza sing nun sewu daleme be adongane ya tayak toyok. Wau kula alhamdulillah bar salat maghrib niku kurdene kan madan buka sing sebelah gitu. Bu Turiza sek salat. Ki kula nglingku sedel tapi mboten dengal kok. Berarti lagi khusyuk alhamdulillah. Nggih. Coba nak lagi sholat pun pakai pakai liwat kan wah kayak disyukuri.
Sobat ngintip kelingu kan kulo nggih kaget nah. Oh, nggih. Lah berikutnya nggih, di dalam Al-Qur'an Allah gini. Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik ketimbang yang mengolok-olok. Nggih, mirengaken nggih. Boleh jadi yang kita olok-olok itu lebih baik ketimbang yang mengolok-olok. Jadi ngeten, nek kulo panjenengan ibu-ibu kok mencela orang, suatu saat kita diposisikan Allah menjadi orang yang jelek di mata umum. Maka jangan suka mencela, merendahkan orang atau mungkin meremehkan orang. Suatu saat Allah memposisikan kita menjadi orang yang lebih jelek ketimbang mereka. Jadi nek jeneng ketemu wong sing padha ngaji wis tenang-tenang saja. Usah dijak oh ahli neraka urusan, dijak sing alon. Ora gelem ora apa-apa. Gelem ya dituntun. Misalnya gelem mengatapi rewel turu dalan ngomong bae sing sabar dituntun sing alon-alon. Urusan kaken kowe dituntun angel ngene bali urusan sing telaten. Ketika kita sabar menuntun dia, maka pahala kesabaran akan mengalir terus. Nggih. Nggih. Gandeng wis mulai pada nyekeli sikil wis kremot kula nggih. Kula nggih tahu diri nggih. Wong ana wong loro sih sing sebelah kidul ke sebelah lor sikil wis mulai cekat cekut cekat. Wong ngene iki. Angger ngaji karo Pak Riko bingung aku regang ya ora. Monggo-monggo mawon kula mboten napa-napa biasa mawon. Niki berikutnya wonten informasi niki sepindah mungkin enjang wonten pangawasan nggih. Dinten Minggu enjang kula nyuwun jenengan hadir nggih. Jam 7 enjang wonten masjid. Dalam rangka diniati mawon damel raman Gusti Allah mengarahkan anak-anak kita agar senang ngaji seperti orang tuanya. Allahumma amin. Yang kedua, masjidnya atau wabun? Masjidnya ngadepe ngidul, tapi ngono enggak. Mboten sebulan sekali. Nggih, encang niku Pak Fuad Rois namanya dari Grendeng. Yang kedua, malam minggu besok disuwuni Bapak Ahmadi untuk mendoakan almarhum Pak Bu Ibu Susilowati nggih. Nggih, terus ngenjang Sabtu malam minggu kalau wengi Pak Ahmadi wonten mriki nyuwun jamaah digeser mriku. Kula nyuwun bismillah rawuh nggih. Diniati Sabtu ngenjang nggih, Sabtu ngenjang. Malam minggu ngenjang nggih. Sanekan malam minggu niki ngenjang malam minggu. Terus diniati ngoten mawon, kalau kita diminta orang untuk mendoakan almarhumnya si dia, suatu saat saya minta orang maka orang-orang akan senang datang pada kita. Allahumma amin. Terus urip sing simpel-simpel mawon, sing urusan neko-neko. Isin duwe HP jadul ya biasa-biasa saja. Mangkat sandale selen ya wis biasa jeneng wong wadon kadang ya selen nggih. Niki sampun cekam napa mboten Bu Dawir? Oh nggih niki wonten nuwun sewu niki wonten ini ada keinginan kami sih kalau non sewu kalau jenengan setuju kalau tidak apa-apa. Rencana kami berkeinginan bulan November itu ziarah ke daerah Kebumen sana. Di daerah Kebumen. Gombong kebun Gombong itu kalau dilihat sekitar ada dalam satu kecamatan wonten gangsal Makong. Nggih. Nggih monggo kula nggih mboten anu hikmah dari ziarah menika satu. Maka aura para wali kita akan mendapatkan dayanya para wali. Ini nek sarane ilmu tasawuf wonten, ilmu thariqah. Jadi para wali kan orang yang dekat dengan Allah. Itu kalau kita ke sana, kita mengagungkan Allah, maka kita insya Allah dapat dayanya wali yang dekat dengan Allah, maka kita akan cinta kepada Allah dan Rasulullah.
jenengan nek jejeran kali tiang sing ngangge parfum sing sedep wangsul mambu wangi napa mboten? Ini kemudian mambu wangi. Jenengan jejeran kali tiang sing umure sing nganah lah misal 70 apa pira mambune balsem badhek pisan kira-kira bapake sambat apa mboten? Sambat. Terus nek jenengan maring waline Gusti Allah niku dayane dhuwur. Nek sing paling dhuwur niku teng Mekah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu para wali yang di Indonesia itu punya daya juga. Maka yang belum bisa hadir ke wali besar kayak Kanjeng Nabi Muhammad, dekati wali-wali yang kesini. Nah, semoga kula nyugi monggo mboten sing rajin nabung nggih sami nabung. Jenengan mboten usah kata-kata makat sangu 2 juta kakean lah. Sangu ya 1.900.000 terus liane dibagi-bagi mboten napa-napa. Belum, nanti untuk berikutnya. Jadi dalam rangka kita agar tahu para wali-walinya Allah bisa dekat dengan Allah. Dekat kok insya Allah ya. Kayaknya nggak ada sih. Ada paling dikit nggak terlalu seperti kalau Cilong kan ya dik. Enggak. Iya. Iya. Oh nggih. Niki Bu Soleh izin rumin teng dalem wonten tamu nggih, monggo. Nggih. Niki napa nek saged nuwun sewu nek saged napa mulai ngenjang misalnya wonten Yasin tahlil niku wonten kotak sing bukan jadi wajib yang ada saja misalnya 1.000 2.000 misalnya nggak ada nggak usah dikasih nanti kotak itu untuk apa untuk menambah transportasi di dalam ziarah kadang-kadang kan nuwun sewu ziarah kan kadang-kadang sekarang ada nopo caranya biaya kebersihan kita wudhu kita kan kita pipis masa gratis biaya kebersihan itu jadi nanti untuk di samping itu ya kita belajar untuk sedekah dalam rangka ingin dekat kepada Allah Maten niki cukup pun jam 9:30 niki pun kesasar jam sing para kaya Bu Yayu sih anteng tapi kan liane melas sing ujung kanan iki mulai gelasnya pun mulai tetatani Bu Itas maning seorang kebenak nonton pertanyaan dados malam minggu ngenjang kula suwun rawuh wonten daleme Pak Amati nggih sareng-sareng damel remen Gusti Allah damel remen keluargane Pak Amati nggih dados nek undangan kita bisa menghadiri suatu saat kita butuh orang mereka insya Allah datang dengan ikhlas sing sami sabar sing sami istiqomah niki Bu Muli anteng temen orang anak suarane kawit pertama ya. Apalah rauntu apa orang dan saya pengajiannya tak jambi tengah mulai pada Isa biasa niki jam itu jam 7 nenggon undangan kalau tinggal jam 7 jam 7 pagi nggih ampun jam 7 malam kok lali wayahe Isa maring anu iso ora ana wong jam 7 pagi ngenjang ngene iki nggih jadi bar subuhan jam 7 kirang jenengan pun wonten majelis nika Masjid Tawabun sesarengan nangsu kamruh makaten saking kula menawi wonten klentah-klentah nyuwun ngapunten mugi-mugi sami pikantuk barokah lan mugi-mugi sami pinaringan sehat kepanggih malih wonten dalam pripun Pak Ahmad nggih saking kula wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.